Jadi Yesus itu nama kemanusiaan, firman yang jadi manusia, bukan nama Allah. Allah Bapa itu ya Yesus itu. Lah Yesus itu jelas anaknya laki-laki, hendaklah engkau namakan Yesus. Jadi firman Allah yang adalah Allah. Firman itu Allah. Firman yang adalah Allah tadi turun ke dunia jadi manusia. Kemanusiaannya dinamakan Yesus. Yesus Tuhan kok mati? Lah itu kan bingung. Gusti Allah kok mati? Yang mati bukan Gusti Allah, yang mati kemanusiaan Yesus. Shalom sahabat khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Tahukah sahabat bahwa konsep ketuhanan tentang Allah Tritunggal, inkarnasi Allah menjadi manusia selalu dipertanyakan. Benarkah Yesus Kristus adalah Tuhan? Layakkah kita percaya kepadanya? Mari kita bahas bersama hambanya Bapak Dr. Bambang Nursena. Semoga memberkati. Yesus itu namanya siapa? Namanya anak laki-laki yang dilahirkan Maria. Jadi Yesus itu nama kemanusiaan, firman yang jadi manusia, bukan nama Allah. Ngerti nggak? Makanya jangan orang punya ajaran yang macam-macam. Allah Bapa itu ya Yesus itu. Lah Yesus itu jelas anaknya laki-laki, hendaklah engkau namakan Yesus. Jadi firman Allah yang adalah Allah. Firman itu Allah. Firman yang adalah Allah tadi turun ke dunia jadi manusia, kemanusiaannya dinamakan Yesus. Gitu loh saudara-saudara. Jadi jelas ya. Jadi jangan bingung lagi. Yesus Tuhan kok mati? Lah itu kan bingung. Gusti Allah kok mati? Yang mati bukan Gusti Allah, yang mati kemanusiaan Yesus. Baca di 1 Petrus pasal 3:18. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi yang mati kemanusiaannya, berarti yang lahir juga kemanusiaannya. Maka dalam diri Yesus ada dwinatur, satu yang adalah dua. Dua itu apa? Sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Sepenuhnya Allah itu sebagai apa? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Sudah, jangan dirubah. Memang ayatnya seperti itu kok. Jadi firman itu adalah Allah. Jadi Yesus disebut Allah bukan kemanusiaannya loh. Tapi Yesus yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada sebagai firman Allah, dan firman Allah itu harus Allah. Ya kok bisa? Sekarang saya tanya, Allah dengan firman-Nya, firman Allah dengan Allah, duluan mana adanya? Duluan Allah. Berarti Allah sudah ada, firman-Nya belum ada. Berarti ada waktu Allah sudah ada, pernah tidak punya firman. Masuk akal apa tidak? Berarti sebelum Allah ada firman-Nya, dia tidak bisa apa-apa. Padahal Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Ini yang saksi Yehova tidak pinter. Katanya saksi Yehova lebih dulu Allah. Itu saksi Yehova. Karena apa? Karena kalau firman Allah tidak sama-sama kekal dengan Allah, berarti Allah pernah tidak punya firman pada waktu tertentu. Saking bingungnya orang menjawab, lebih dulu firman Pak. Firman-Nya siapa? Ayo sekarang. Firman-Nya Allah. Berarti firman dengan Allah sama-sama kekal. Tidak pernah ada dalam suatu waktu Allah pernah ada tanpa firman-Nya dan tanpa Roh Kudus-Nya. Sekarang saya balik bertanya, Allah dengan rohnya lebih dulu mana? Sama. Sebab kalau lebih dulu Allah, pernah ada Allah, rohnya belum ada, berarti pernah almarhum. Ayo cocok apa enggak?
Berarti Allah, firman Allah dan roh Allah itu sama-sama kekal tapi satu adanya. Seperti manusia, di dalam dirinya ada pikirannya dan ada rohnya, tubuh, jiwa dan roh. Ayo sekarang kamu jumlahnya berapa? Satu. Kan ada rohnya. Coba kalau manusia ditinggalkan rohnya jadi apa? Mayat, almarhum, ya kan? Berarti Allah yang hidup itu harus Allah yang ada firman-Nya, ada rohnya. Nah, firman itu adalah Allah. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia itu sang firman. Dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Allah menjadikan sesuatu itu dengan firman-Nya. Maka orang saya tanya, Tuhannya Kristen itu 3 Pak. Yang ngomong 3 itu siapa? Jangan kemeruh kamu. Terus kalau orang yang mau belajar lebih dalam, itu saya tanya lebih dalam lagi. Ini di depan mahasiswa teologi saya tanya. Coba saya kasih tugas kepada kalian. Allah itu esa, Allah itu esa itu penting apa tidak? Penting Pak, benar penting. Penting sekali apa enggak? Penting sekali, enggak lah, enggak terlalu penting gitu. Bingung mereka, kok bisa sekarang? Waktu Allah ini belum ada siapa-siapa. Langit, bumi, malaikat, manusia, jin, setan, priprayangan, gandaro, tetean, ilu-ilu, banaspati. Semua makhluk hidup yang lembut, yang halus-halus itu belum diciptakan. Tuhan dengan siapa? Nah sekarang, ini mulai dalam ini. Soalnya lingsir wengi itu tambah dalam itu. Tuhan sebelum menciptakan malaikat dengan siapa? Sendiri toh? Apa ndak kesepian Gusti Allah Dewi? Ayo sekarang. Tuhan menciptakan malaikat, Tuhan menciptakan manusia. Ada ajaran begini. Tuhan menciptakan manusia supaya Tuhan dikenal. Lalu Tuhan kok butuh aktualisasi diri. Tuhan tuh ndak pernah kesepian. Itu maka kata satu itu ndak terlalu penting. Kata esa itu tidak terlalu penting. Maka kepada Musa Tuhan pertama kali firman-Nya apa? Bukan akulah yang maha esa, enggak. Firman yang pertama baca di Keluaran pasal 3:14. Tuhan mengatakan aku adalah aku. Bahasa aslinya apa itu? Kata aku adalah aku itu dari kata hayah. Hayah itu artinya ada. Jadi kalau dalam terjemahan lama itu kata aku ada yang aku ada. Hayah itu ada. Jadi Allah itu maha ada. Itulah yang awal sebelum Tuhan disebut maha esa. Apa artinya maha ada? Ini dalam ini. Maha ada itu dia sudah ada, dia ada dan akan datang. Yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang. Makanya ada di apa lagunya kan, ya itu kados itu yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang. Yang ada artinya dia ada, hari ini ada. Yang sudah ada, kemarin ada, masa lalu ada, yang akan datang, yang selalu akan ada. Tuhan tidak pernah tidak ada, tidak sekejap pun, tidak sedetik pun dia pernah tidak ada. Dia maha ada. Nah, ketika Tuhan maha ada belum ada yang lain-lain, butuh angka 1, 2, 3 apa enggak? Tuhan masih sendiri loh ini. Butuh angka 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 Pak gendut naik kuda perlu apa enggak? Tidak perlu. Bagaimana menyebut kata 1 yang belum ada 2? Ayo dalam apa enggak? Bagaimana adanya 1 itu kan ada 2, 3, 4, 5. Nah sekarang belum ada siapa-siapa. Yang ada cuma Tuhan. Dan satu-satunya yang maha ada adalah Tuhan. Tidak butuh kata 2, 3, 4. Nah kira-kira kalau dia hanya sendiri, butuh ada kata aku apa tidak? Butuh enggak aku? Karena aku itu kan untuk penanda. Aku, Tuhan menciptakan malaikat dulu. Ciptakan 1 malaikat. Untuk nanda ini aku, ini kamu kan itu kan. Nah sebelum ada apa-apa sudah ada apa perlu kata kamu?
Terus diciptakan lagi satu manusia. Aku, kamu, dia. Bener nggak? Ini lebih dari satu. Aku, dia, mereka. Aku, engkau, mereka. Ini juga lebih satu. Aku, kalian, dan mereka. Ketika Tuhan masih sendiri tidak butuh itu kata-kata itu. Makanya kalau sekedar Allah itu esa, Allah itu esa, hati-hati. Iblis juga percaya itu. Coba baca di Yakobus 4:2-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Apakah itu salah? Enggak. Itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi kalau sekedar Allah itu esa, Allah itu esa, setan ya wis seru mas ket biyen. Ya toh, prestasimu apa hanya mengatakan Allah esa? Wong itu hanya hitungan. Nah, ketika kemudian terjadi ada manusia, ada malaikat, muncullah yang namanya komitmen. Makanya muncul, jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Untuk membuktikan apa? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Kamu saksikan, Tuhanlah yang telah berbuat untuk umat ini. Tuhanlah yang memerdekakan Israel dari penindasan. Tuhanlah yang menuntun Israel menuju ke tanah perjanjian. Kamu sebenarnya tidak mampu, tapi kamu dimampukan. Kamu sebenarnya tidak bisa, tapi kamu dibuat bisa. Itu karya Tuhan. Makanya, masa gitu kamu masih mau lupa sama saya? Ya toh? Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Karena itu lahirlah komitmen. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Makanya Allah disebut cemburu. Cemburu itu bukan karena Allah itu takut saingan, tidak. Kalau Tuhan takut saingan, masa Tuhan gak menang-menang? Ya toh? Yang takut saingan itu suami-suami yang pencemburu itu. Ya toh? Tapi Tuhan tidak butuh itu tapi artinya komitmen kamu kepada Tuhan seperti kamu setia pada pasanganmu. Kira-kira seperti itu loh. Makanya perkawinan itu di mata Tuhan dalam iman Kristen kudus. Karena apa? Menggambarkan hubungan Allah dengan gerejanya. Amin saudara-saudara. Jadi kata esa itu muncul karena komitmen. Kalau nggak ada yang lain, untuk apa kata esa? 1, 2, 3 yang belum ada yang lain kok. Makanya orang-orang yang kemudian nuduh Kristen Tuhannya 3, Kristen Tuhannya 3. Saya jawab begini, pusing dia. Setelah pusing dia mengatakan, Pak Bambang ini tidak mementingkan keesaan Allah. Siapa yang tidak mementingkan? Penting dalam rangka penegasan komitmen. Tapi di keabadian, kalau orang Jawa itu naliko awang wong, masih kosong, tidak ada apa kecuali hanya Tuhan. Itu tidak butuh karena Tuhan itu Maha Esa. Apa kalau dunia menyembah dia terus dia semakin besar? Sejak dulu dia sudah Maha Besar. Yang butuh ini kita, bukan Tuhan. Ya saudara-saudara, kita butuh Tuhan. Maka kemudian Tuhan yang mengasihi kita. Jadi pangkat kita ini dianggap naik sama Tuhan. Kita ini sebetulnya gak ada artinya di mata Tuhan. Tuhan gak butuh kita. Tapi karena kasihnya Tuhan menyelamatkan kita. Dan itu kekasan iman Kristen. Bukan kita yang lebih dulu mencari Allah, tapi Allah yang lebih dulu mencari kita. Karena Tuhan tahu bahwa kita tidak mampu. Anak Allah salah paham dan paham salah lagi. Tuhan kok beranak gitu kan? Bener gak? Kalau Tuhan itu punya anak, siapa bidannya? Orang kok ya primitif sekali. Apa ya kata anak itu perlu harus ada bidan? Anak itu kan tak kiasan. Ya barang berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia akan disebut anak-anak Allah. Apa ya berarti damai itu punya istri sampai orang harus punya sebut anak-anak karena ada istrinya? Kan ya enggak. Anak tangga, anak sekolah apa gedung sekolah itu punya istri, ya toh? Sidul anak sekolahan, anak sekolah itu sekolah bapaknya atau punya ibunya sekolah, kan ya enggak. Itu kiasan.
Maka kalau orang-orang jahat disebut anak-anak kegelapan. Kalau orang baik disebut anak-anak terang. Tapi jangan-jangan kalau ada orang kulitnya hitam, ini anak kegelapan, kan orang marah itu. Itu kan kata kiasan. Kata kiasan itu orang yang hidup dalam kegelapan, tidak diterangi oleh Tuhan gitu loh. Makanya orang tersesat lah. Kalau orang gelap kan bisa kemana-mana itu. Bisa tersesat di kuburan, bisa tersesat di sungai, bisa tersesat di sawah. Ya kalau di sawah ada timun dan semangkanya. Kalau ada ular, itulah tersesat karena apa? Gelap, tidak ada terang. Tapi kalau orang terang kan jelas. Ini bedanya, ya. Ini roti, apakah ini batu kan tahu. Tapi lo gelap itu kata kiasan. Nah saudara-saudara, sekarang ini tambah lagi PR kita. PR-nya apa? Kalau benar Kristen itu muncul di Yerusalem, kenapa orang Yahudi tidak percaya Yesus? Terus saya jawab, ini sejarah belum berakhir bro. Ini sejarah sedang berlangsung. Ini bukan the end of history. Alkitab mengajarkan akan tiba saatnya yang di bumi, di bawah bumi, di atas bumi, semua akan bertekuk lutut dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu pasti terjadi. Tapi sekarang sejarah belum berakhir. Makanya Yesus menangisi Yerusalem. Kan itu kan Yerusalem dikatakan mengumpulkan anak, tapi engkau tidak mau. Tapi pada saatnya akan terjadi. Nah itulah tentang akhir zaman. Terus kemudian kenapa orang Yahudi belum percaya atau di zaman Yesus tidak percaya? Yang percaya juga ada tapi murid-muridnya. Maka berbahagialah orang yang percaya, kan disebut anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah ini yang percaya kepada anak tunggal Allah. Dulu orang tidak percaya Yesus karena apa? Harapannya Mesias itu adalah tokoh politik yang memerdekakan Israel dari penindasan Roma. Lah Yesus malah tidak mengatakan darahku benar-benar minuman, tubuhku benar-benar makanan. Loh, ini kan juru selamat mau mati nih. Murid-muridnya banyak yang mundur. Benar enggak? Bahkan ketika Yesus sudah bangkit, mereka, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi yang dipikirkan itu adalah kerajaan politik. Makanya Yesus ditolak. Tapi Yesus menangisi Yerusalem. Sejarah harus berlangsung. Kamu lihat gedung yang megah ini, kata Yesus, ketika melihat bait suci yang luar biasa megahnya pada zaman itu, diarahkan mata murid-muridnya. Akan tiba saatnya, tidak satu pun batu dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semua akan diratakan. Yesus mengatakan itu tahun 33 Masehi, di awal tahun. Karena pada bulan Nisan dia disalibkan. Ya kan? Itu terjadi. 40 tahun setelah peristiwa itu kurang lebih. Benar-benar terjadi. Waktu itu, ini ngomong sejarah lagi. Orang Yahudi itu ada 3 sekte, 3 aliran. Yang pertama Saduki. Orang Saduki itu tidak pernah mikir Mesias karena mereka hidupnya sudah enak. Mereka menguasai bait Allah, aset ekonomi dikuasai. Yang kedua, masa rakyat yang banyak itu Parisi. Makanya masa rakyat yang banyak itu disebut Amharet. Orang-orang Parisi yang kedua itu. Yang ketiga orang-orang Eseni. Ini korban politik dari orang Saduki. Lalu mereka mengasingkan diri, mendirikan komunitas di sekitar Gua Qumran, Laut Mati. Ajaibnya Tuhan pakai mereka. Ditemukannya Alkitab Perjanjian Lama dari kira-kira tahun 100 sebelum Masehi. Jadi kita punya Alkitab yang usianya 2150 tahun. Ayo siapa yang mengatakan Alkitab palsu? Mungkin dibukti sejarahnya 2000 tahun aja ada kok. Ayo sekarang, ya toh? Itu orang Eseni. Ketika orang Parisi tidak puas dengan situasi mereka, mereka melahirkan kelompok baru yang
sangat keras, namanya Zelot. Orang-orang Zelot ini yang memprakarsai pemberontakan terhadap Roma. Lalu mereka berontak, lalu muncullah perang Yahudi pertama. Mulai tahun 66 berakhir tahun 70 Masehi. Apa yang terjadi? Tanggal 9 bulan Ibrani Ab tahun 823 setelah berdirinya kota Roma. Tahunnya itu jelas catatannya. Sama dengan 5 Agustus tahun 7 Masehi. Kira-kira pada saat mereka sembahyang Minkah, kira-kira menjelang maghrib, asar itu ya, itu api memasuki ruangan kudus, kemudian masuk ruangan kudus, bait Allah benar-benar hancur. Itu sore hari tanggal 5 Agustus tahun 70 Masehi. Persis dengan yang dinubuatkan Yesus. Tinggal tembok barat yang disebut dengan Kotel Ham-Ma'rifi, tembok barat. Orang Yahudi nangis-nangis di situ menyeratapi dosa-dosanya. Kenapa kehilangan bait Allah? Tetapi orang yang nonton dia, ini mereka meratap, makanya disebut tembok ratapan. Istilah tembok ratapan itu julukan oleh orang-orang bukan Yahudi yang nonton mereka meratap itu. Makanya orang Arab menyebut Haitun al-Mubaka, tembok ratapan. Tinggal itu, sudah habis harapannya. Lalu ada sebelum perang usai, ada seorang rabi. Rabi itu pemimpin agama Yahudi. Dia tahu ini gara-gara orang Zelot ini, kita sebentar lagi kehilangan bait Allah, kita kehilangan harapan masa depan kita. Lalu diam-diam dia mengutus utusan untuk berdamai dengan Roma. Lalu diterima sama Roma. Apa mau kamu? Saya nyerah. Karena saya tahu ini akhir sejarah bangsa kami. Kami tidak punya lagi bait Allah. Karena itu, izinkan kami untuk pindah dari Yerusalem. Tapi izinkan kami untuk merinda masa depan kami bersama agama kami. Lalu Rabi Yohanan bin Zakkai itu diberikan tempat bersama para pengikutnya yang tersisa di sebuah kota yang namanya Yapne. Yapne itu dikenal dengan Yamnia, dekat Tel Aviv modern. Tinggal di sana mereka meneruskan agama Yahudi. Tapi agama Yahudi yang muncul di abad kedua setelah bait suci hancur beda dengan Yahudi yang sebelumnya. Bedanya di mana? Tidak ada lagi Yom Kippur dengan korban binatang. Ya toh? Yang ada hanya doa-doa yang dipusatkan di rumah ibadat yang namanya sinagoge. Paskah masih ada, tapi korban domba Paskah tidak ada lagi. Hanya doa-doa yang dipanjatkan. Karena tidak ada bait suci, korban tidak sah untuk dilakukan di sana. Setiap Paskah tiba, mereka selalu mengenang Yerusalem. Tahun 130 berontak lagi orang Yahudi ini. Itu yang namanya perang Yahudi kedua. Kenapa saya ceritakan sejarah ini? Supaya Anda tahu sejarah kekristenan. Dan yang kekristenan yang kita hadapi ini kalau aliran Pentakosta dari tahun 2000-an, tahun 1900-an ketika terjadi penyuluran Roh Kudus di Azusa atau Azusa Street. Tapi 19 abad yang lama tidak tahu sejarahnya. Akibatnya Yesus baru dilantik jadi Tuhan tahun 325. Da Vinci Code bingung. Karena kita ini terlalu aliran. Gitu loh saudara-saudara. Makanya kita ini kembali ke pokok, kembali ke sumber. Kalau itu gereja pasti bersatu. Amin. Makanya saudara-saudara perang Yahudi kedua. Perang Yahudi kedua itu menang. Ini luar biasa. Kemenangan itulah selama hanya 4 tahun saja. Tahun 135 kembali Kaisar Hadrianus meluluh lantakkan Yerusalem. Nah, saat itu di mana posisi orang Kristen? Murid Yesus sendiri ada pengikutnya Selot loh. Namanya Simon orang Selot. Artinya pada masa Yesus sendiri menghadapi murid-muridnya yang ingin juga angkat senjata untuk melawan. Petrus sendiri ngiris itu
telinganya hamba imam besar. Artinya murid-muridnya itu kalau orang Ambon bilang kepala angin juga itu. Artinya apa? Karena itu kebutuhan mereka untuk mereka merdeka. Yesus katakan kemerdekaan yang sejati itu adalah kemerdekaan roh. Bukan sekedar kemerdekaan fisik. Kalau kemerdekaan fisik Indonesia juga bisa 17 Agustusan itu. Iya toh? Setiap negara punya yang namanya kemerdekaan fisik. Tapi kemerdekaan rohani itu selama-lamanya dan itu kekal. Ya. Maka kemudian yang kedua ini orang Kristen mundur. Tidak mau lagi ikut-ikutan dalam harapan bangsanya. Kenapa? Karena kemenangan itu dirayakan luar biasa. Dan seorang rabi yang cukup senior saat itu namanya Rabi Akiba menganggap bahwa Simon Bar Kokhba, pemimpin pemberontakan yang menang itu, diangkat jadi Mesias Israel. Makanya orang-orang Kristen mundur. Kalau untuk yang satu ini ya sudah, kita sayonara, selamat jalan. Kita berpisah. Orang Kristen meninggalkan Yerusalem, pergi ke salah satu kota yang namanya termasuk kota-kota Dekapolis, 10 kota Romawi, secara tepatnya di kota Pela di Yordania. Maka perhatikan sekarang, Kristen itu punya liturgi atau nyanyian-nyanyian Yunani, punya nyanyian-nyanyian Latin, Gloria in excelsis Deo, kalau Yunani Kyrie eleison, pula nyanyian-nyanyian Aramaik, Maranatha, Marana, Yesus Mesiha, tapi tidak ada bahasa Ibraninya. Padahal bahasa Ibrani di Yerusalem. Kenapa? Karena Kristen Ibrani ini meninggalkan kota Yerusalem. Karena tidak mau ikut-ikut mengangkat Simon Bar Kokhba, pemimpin revolusi, sebagai Mesias. Tidak. Pemimpinmu hanya satu, yaitu Mesias, Yesus Kristus. Ketika Hadrian kemudian mengalahkan Bar Kokhba, apa yang terjadi? Yerusalem kembali diratakan. Dan ketika itu, ini Yahudi ini supaya tidak berontak lagi, gimana ya caranya? Tidak boleh ada kata Yerusalem. Kata Yerusalem harus dihapuskan dalam sejarah. Karena setiap kali ada kata Yerusalem, mereka ingin kembali menyalakan pemberontakan. Kata Yerusalem diganti namanya dengan Alia Capitolina. Dan menurut catatan sejarah oleh sejarawan yang namanya Dio Cassius, di atas kota Yerusalem itu didirikan kuil untuk memuja dewa Jupiter. Di atas kuil, di atas bait Allah itu didirikan kuil dewa Jupiter. Yang pertama, sehingga saat itu nama Yerusalem nggak dikenal lagi. Yang kedua, nama Israel harus dihapus dari sejarah. Yang lebih menyakitkan lagi, provinsi Yudea digabung dengan provinsi Syria dan namanya disebut Syria Palestina. Padahal Palestina itu musuh bebuyutannya Israel, bukan Palestina modern sekarang. Palestina modern sekarang ini kan provinsi Turki dulu. Ini Filistin lama itu loh. Jadi yang menamakan pertama Palestina itu Kaisar Pagan, yaitu Hadrianus. Sakit hatilah orang-orang Yahudi. Ketiga, tidak boleh satu orang Yahudi pun tinggal di kota suci Yerusalem. Termasuk Yahudi yang percaya Yeshua HaMasiah. Termasuk orang Yahudi yang percaya Yesus Kristus harus keluar dari Yerusalem. Lah ini tapi ada yang tidak enaknya ini. Orang-orang Kristen yang bukan Yahudi boleh tinggal di kota Yerusalem. Kenapa? Karena kalau orang Kristen dari Batak, dari Barat, dari Jawa, kan nggak ada ikatan emosional dengan Yerusalem. Tapi kalau orang Yahudi, entah itu Yahudi Rabinik, entah Parisi, yang Yahudi Rabinik kan sekarang jadi Parisi, entah itu Nasrani, yang percaya Yesus kepada Yesus orang Nazaret, Yerusalem segala-galanya. Karena nasionalisme, patriotisme, Kristen non-Yahudi boleh tinggal di Yerusalem. Yahudi semuanya nggak boleh tinggal di Yerusalem. Akibatnya terjadi perseteruan antara Yahudi dengan Kristen. Gitu loh saudara-saudara.
Lalu orang Yahudi mengeluarkan kutukan terhadap orang Kristen. Inilah sejarah panjangnya begitu. Makanya sekarang tidak boleh kutuk mengutuk. Karena Kristen sekarang sudah mengampuni. Yahudi itu bagaimanapun juga akar sejarah kita. Makanya sebenci apapun, setidak suka apapun terhadap ras yang namanya Yahudi, orang Kristen tidak boleh mengutuk mereka. Kita harus mengasihi, apalagi lewat bangsa Yahudi ini kita berhutang keselamatan. Amin. Memberkati bukan mengutuk. Makanya Yesus mengatakan, apakah Yesus kehilangan iman yang lurus, iman yang benar karena penolakan orang Yahudi? Tidak. Yesus membedakan. Kalau soal teologi, soal iman, Yahudi benar. Orang Farisi, metode mengajarnya dipakai, nggak apa-apa. Mereka duduk di atas kursi Musa, artinya apa? Boleh mengajar. Kalau mereka mengajar, kamu dengarkan. Tapi kelakuannya jangan kamu contoh itu. Tapi orang Samaria, apa Yesus membenarkan? Enggak. Kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Kami menyembah Allah yang kami kenal. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Karena Mesias itu lahir dari suku Yehuda, bukan suku Lewi, bukan suku Yusuf yang melahirkan orang Samaria. Apalagi orang Samaria telah melakukan sinkretisme, mencampurkan Allah Israel dengan dewa-dewa asing. Jadi saudara-saudara jangan minder dengan siapapun yang disebut dengan Yahudi. Karena apa, saudara-saudara? Yahudi yang sekarang beda dengan Yahudi zaman Kristus. Jadi pada tahun 1947 yang tadi saya sampaikan, saudara-saudara, terjadi apa? Penemuan naskah Laut Mati. Dan dalam penemuan itu ternyata orang Yahudi yang lebih tua dari Yahudi sekarang, namanya Esseni, ditemukan di gua keempat. Ada 11 gua. Di gua keempat itu mereka punya tafsiran terhadap kitab Nabi Daniel. Dan apa yang dikatakan? Dalam naskah Qumran, kode naskahnya 4Q246, kolom kedua, baris pertama, disebutkan apa? Bereh diel yitamar ubar elyon yikrone. Mereka akan memanggilnya anak Allah. Dengan sebutan anak Allah yang maha tinggi, mereka akan menyebutnya. Persis dengan yang tertulis di dalam Injil Lukas 1:35. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang kau lahirkan disebut kudus, anak Allah. Jadi orang Yahudi yang lebih tua daripada Yahudi modern, dokumennya ditemukan di Laut Mati. Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu adalah anak Allah. Maksudnya apa? Firman yang menjadi manusia. Lalu diulang lagi pada ayat 36. Elisabet sanakmu itu sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan ke-6, dan seterusnya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kita mencontoh imannya Bunda Maria. Sahabat khotbah populer, berdasarkan apa yang sudah disampaikan Bapak Dr. Bambang Nursena tentang ketuhanan Kristus atau Allah Tritunggal sudah jelas. Kita tidak perlu meragukannya lagi. Kita harus percaya secara penuh kepadanya bahwa Dialah Allah Juru Selamat yang mampu menyelamatkan setiap orang yang berdosa yang percaya kepadanya. Buat sahabat yang masih mempertanyakan, yang selalu mengatakan bingung, nggak masuk akal, mumet dan lain sebagainya yang menunjukkan ketidakpahaman terhadap konsep Allah Tritunggal atau ketuhanan Yesus Kristus, saya mau katakan selamat. Anda sedang memahami Allah yang sebenarnya. Anda sedang memahami Tuhan yang sejati. Karena bagaimana mungkin
sahabat bisa memahami Allah yang sejati, Tuhan yang benar dengan sempurna. Jadi harus sadar dulu siapa yang kita sedang pahami. Allah menggunakan bahasa manusia yang terbatas untuk menjelaskan dirinya kepada pribadi yang terbatas, sementara Dia tidak terbatas. Ini harus kita pahami dulu. Banyak sekali orang egois ingin memahami Allah dengan sempurna, padahal otaknya terbatas. Lalu dia katakan Allah yang tidak terbatas, yang tidak bisa dipahami dengan logikanya adalah Allah yang salah. Jikalau kita bingung untuk memahami kealahan dengan baik, itu artinya Dia Allah sejati. Dan kalau kita tidak mampu memahami dengan benar, bukan berarti Allahnya yang salah, tetapi otak kita yang terbatas memahami Allah yang sejati. Kami orang Kristen bukan sembarang percaya saja, bukan sembarang mengimani, bukan sembarang mengikuti. Kami juga menggunakan logika dan kami juga membalanskannya dengan iman. Dan Allah kami adalah Allah yang luar biasa. Dan kami tidak mengurangi apapun tentang Dia yang kami sampaikan kepada banyak orang. Sumbernya adalah Alkitab. Alkitab bilang apa tentang Tuhan Yesus, itulah yang kami ikuti. Alkitab menulis apa tentang Tuhan, tentang Allah Tritunggal, itulah yang kami sampaikan. Jadi kami nggak ngarang-ngarang. Memang istilah Tritunggal tidak ada tertulis langsung menggunakan istilah Tritunggal dalam Alkitab, tapi esensinya ada. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu ada. Penjelasan tentang Allah menjadi manusia itu ada dalam Alkitab. Bahkan sudah dijelaskan oleh para nabi. Mesias akan datang. Dialah juru selamat dunia untuk menebus setiap manusia dari dosa. Itu jelas dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Itu yang kami sampaikan, itu yang kami percayai. Jadi tidak ada ngarang-ngarang di sini. Jadi kalau sahabat masih mempertanyakan, meragukan ketuhanan Yesus Kristus, saya pikir itu adalah masalah besar yang sebenarnya sahabat bukan mencari kebenaran, tapi berusaha untuk menjatuhkan kebenaran, menjelek-jelekkan kebenaran. Kebanyakan orang mengkritik ketuhanan Kristen dengan sumber yang lain. Setiap pertanyaan sahabat seharusnya Alkitab yang menjawab. Jikalau itu tentang pertanyaan seputar Yesus Kristus atau Allah pencipta, Allah Tritunggal, dan lain sebagainya yang berbau kekristenan. Tapi jikalau sahabat menggunakan sumber lain, misalnya kitab suci lain atau historis lain yang di luar Alkitab, ya pasti akan bertentangan, pasti akan berlawanan. Kami juga bisa menggunakan sumber kami untuk menilai ketuhanan sahabat atau kitab suci sahabat, pasti nggak nyambung. Intinya si penganutlah yang lebih jelas dan layak dipercaya untuk menjelaskan Tuhannya, bukan agama lain yang layak dipercaya untuk menjelaskan ketuhanan agama lain. Apapun yang sahabat katakan untuk menjelek-jelekkan Tuhan Yesus Kristus dan bagaimanapun reaksi sahabat, saya hargai. Tapi jangan sesekali menghina ketuhanan Yesus atau Allah Tritunggal atau Allah yang disembah oleh orang Kristen. Bagi kami, Yesus Kristus adalah juru selamat, hal yang paling utama, prioritas dalam hidup kami. Kami boleh kehilangan apapun dalam hidup ini, asal jangan keselamatan yang berasal dari Yesus Kristus. Jangan salah memahami siapa Yesus Kristus, karena Dia adalah Allah yang memang datang ke dunia untuk manusia berdosa, spesial untuk menyelamatkan mereka yang percaya. Bagi sahabat yang terketuk hatinya, bagi sahabat yang mau membuka diri, mari terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya.
maka Dia akan menyelamatkan hidup sahabat. Hiduplah dalamnya dan lakukan perintahnya, layani Dia sepenuh waktu. Kiranya Allah damai sejahtera menyertai kita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati.